saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Semarang semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendistribusian zakat produktif. Di mana di sini saya akan menjelaskan submateri dari materi pendistribusian zakat produktif secara lengkap dan sejelas-jelas mungkin. Nah, selanjutnya di sini saya akan paparkan sebuah video yang akan menjelaskan tentang pendistribusian zakat produktif dengan penjelasan semudah mungkin, sejelas mungkin, dan mudah untuk dipahami oleh kalian semuanya. Dengan maksud di sini kita akan belajar bersama-sama. Langsung saja, selamat menyimak. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu pendistribusian zakat produktif. Ada banyak submateri yang akan kita bahas, diantaranya ada 8 asnaf yang mendapat zakat. Ada juga pengertian zakat produktif itu apa, dan lain-lain. Yang pertama di sini kita harus terlebih dahulu tahu apa itu zakat. Zakat di sini memiliki arti yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi, zakat itu sifatnya wajib dan harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mencapai syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini yaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8. Yang pertama di sini yaitu ada orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua orang miskin. Siapa orang miskin? Yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola zakat. Yang keempat di sini yaitu mu'alaf atau orang yang baru memasuki agama Islam. Yang kelima yaitu hamba sahih. Yang keenam adalah orang yang memiliki utang atau yang berutang. Yang ketujuh yaitu sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, adalah orang yang sedang berada di dalam perjalanan atau sedang melakukan perjalanan. Selanjutnya di sini yaitu ada pengertian zakat produktif itu sendiri. Apa sih pengertiannya? Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya, melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membantu mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini yaitu pendistribusian zakat secara produktif. Yang pertama di sini ada zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan. Artinya ain al-zakah yang ditamlikan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non-investasi. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari 2 model, yaitu yang pertama, zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik
agar memperoleh laba dari usaha tersebut. Yang kedua, zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain. Yang kedua di sini yaitu pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada musahik, dengan kata lain musaulat al-zakah, yang ditamlikan kepada mustahik. Arif Muraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian ini juga memiliki dua model. Yang pertama yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Yang kedua yaitu membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain. Untuk kedua model distribusi tersebut di atas, atau pemberian modal dan membangun proyek, dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik. Untuk kebolehan distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya itu. Akan tetapi, apabila kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemelaratan mudarat, haram hukumnya mengembangkan harta zakat. Jadi ada semacam perizinan terkait zakat produktif tersebut pada intinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.